Pantasan Jokowi dan 02 takut hak angket. Ternyata ini yang ditakuti mereka. Angket didorong, tapi kemudian diatur secara teknis, bentuknya pansus. Oke, itu. Rapat pansus, sehingga kemudian lebih terbatas jumlah anggota DPR, artinya terseleksi. Ada sistem kurasi yang berjalan yang membuat anggota DPR-nya akan efektif, optimal. Jadi kalau psikologi publik bisa kita asuh bahwa itu nggak berbahaya. Ya. Kan ini pertandingan siapa yang mengasuh opini publik duluan kan. Kalau istana bilang ini bakal berakhir makar itu. Nanti kalau udah mulai makar itu mak-mak nggak dapat lagi bansos, BLT, makan siang gratis. Itu berbalik kan angket. Oke, jadi sekarang soal teknis diatur begitu lewat pansus. Terus apa lagi? Opini publik tadi itu yang penting. Opini publik bisa kita isi dengan nobar terus dirty vote. Dirty vote. Ya, itu cuma dengan cara itu dibentuk opini publiknya kan itu referensi cuma di situ. Tapi kebayang Rob, bayangkan bahwa misalnya dalam 25 hari, 20 hari itu siaran langsung yang isinya hak angket digunakan lewat satu kerja pansus, lalu kemudian semua kebokrokan pemilu tampil, emak-emak sambil masak nonton itu, bapak-bapak sambil ronda nonton itu, podcast semuanya temanya itu, podcast kita bahas itu segala macam, itu luar biasa pembelajarannya. Ini udah mulai kan pansus kan? Iya, ini talk show ini udah pansus. Udah mulai ya. Mungkin kita masuk panitia pansus nanti. Ya seleksi paling nggak. Jadi menurutku itu, nah artinya begini Rob. Kita harus bangun optimisme bahwa partai-partai yang di luar Jokowi Club itu harus kita kasih kepercayaan sekarang. Ya, mungkin juga udah nggak ada yang Jokowi Club kan, tinggal Jokowi sendirian namanya. Mudah-mudahan. Ya karena kita mesti anggap juga Prabowo satu waktu kalau tekanan publik membesar, dia mau jadi bagian dari pembersihan dirinya di situ kan, lewat angket ini kan. Dan orang mungkin nonton di situ Prabowo akan dipanggil dan harus datang di situ untuk menerangkan. Lalu ditanya misalnya, Pak Prabowo, apakah Anda pernah menjadi tawanan Pak Jokowi dalam soal pemilu? Mungkin Prabowo bilang pernah, tapi sekarang berbalik, saya tawan dia. Itu jadi 25 hari itu betul-betul ada politemennya tuh. Pasti ada kan sudut-sudut kecil itu, kelucuan-kelucuan tuh. Ada satu bonusnya Rob. Bonusnya adalah ketika proses angket berjalan terus terbukti bahwa 5 partai di luar 02 itu ternyata solid mengaspirasikan apa yang diinginkan oleh publik gitu ya. Mereka bongkar itu semua keborokan dan kebokrokan pemilu gitu ya. Maka kita bisa jadi optimis bahwa mereka bisa dipaksa atau memaksa diri. Ini siapa? 5 ini si 5 itu kan PD Perjuangan sampai 3 di 03. Terus di 01 ada 3 kan. Nasdem, PKB sama PKS. 5 ini. Oke, mungkin bukan jumlahnya 5 tapi kualitasnya bisa cuma 3,5 tuh. Nah itu yang harus itu yang harus ditahan bro. Jangan gitulah. Kita cuma antisipasi dulu supaya mereka jangan jadi 3,5. Jangan gitulah. Oke, lanjut. Katakanlah mereka itu setelah sukses diangket nih. Kan dia pasti jadi 5. Kan kita bicara tadi gini kan ya. Kecemasan publik ini udah kita hilangkan, maka mereka akan pro angket sebenarnya. Maka yang 5 ini akan utuh lagi. Utuh, lalu kemudian kita punya tradisi baru 2024 sampai 2029. Kekuatan partai di luar koalisi pemerintahan yang membentuk kabinet kuat. Ya, tradisi kan itulah. Iya, katakanlah misalnya 45% ya. Artinya pemerintah punya 55%. Jangan juga lah pemerintah diminta punya 45%, kasihan. Gimana dia menggolkan kebijakan kan? Katakan 55%, 45 ditahan di luar gitu. Wah, itu asik banget, Rob. Ya supaya dia bisa ditahan, dia mesti dikasih gengsi. Mereka pernah berkelahi dan menang. Angket ini. Iya itu. Angket itu yang aku bilang bonus. Jadi kalau angket ini sukses, maka mereka seperti diberikan gengsi itu. Bahwa mereka sudah berjuang, bertarung dan menang melawan kekuasaan yang katanya hebat itu. Aku sih nggak percaya. Ya boleh lah itu. Kita kan hanya bisa kasih dorongan moral pada teman-teman ini kan. Bahwa gangguan-gangguan material pasti akan disebar dari istana. Oke, itu ujian terakhir kalian tuh. Sebagai orang yang mau mendirikan kembali republik ini dengan fundament demokrasi, ini ujian pertama kalian. Apa namanya? 5 pangeran cilik. Berhadapan dengan pangeran raksasa. Iya. Ada satu soal lain nih Rod. Ini penting karena menurutku sih
ini bukan sekedar pertanyaan iseng tapi serius ini. Jokowi itu beneran dungu setelah apa yang terjadi sekarang. Pilpres 2024, pemilu 2024 secara umum. Terus kemudian dia bertahan dalam posisi itu kan. Luar biasa logika Rocky Gerung bikin kita geleng-geleng.